Wah. Ya, Featuring. Ya, fit Om Mawa. Iya. Dan kali ini Koret Emas nge-cast bawa bapak tentunya. Lah? Bawa bapak saya. Oh iya, terima kasih. Iya, saya bawa Terima bapak. kasih Oji. Oke, ternyata di sisi samping ada Rafici Raya berada di area sisi samping untuk berada di Golden EX Lane, sedangkan di area mid lane bakal ada sedikit pertempuran. Masih mau lebih untuk mendapatkan 1 2 wave terlebih dahulu. Oke, masih mencoba untuk ngebersihin minion wave di arah tengah. Kali itu Wanderer coba untuk dihalangin retri siapa yang dapat dan kayaknya didapatkan oleh Kidot. Kedot masih mendapatkan retribusi yang cukup baik dan kali ini melihat permainan dari King Sports mereka agak cukup confident ya di arah mid lane-nya. Tapi kayaknya Newt ada sedikit perputaran kita lihat ya. Iya, Esmeralda langsung swap ya dengan Chow. Oh my god, spot didapatkan di situ saja. Sepertinya Kedot langsung akan oleh seorang Invis dan bahkan purple buff-nya diamankan oleh seorang Invis nih bukannya. Gua nggak ngerti apa yang dilakukan oleh Kedot dan juga Silence sejujurnya. Yes. Karena kayak maksain untuk dapetin purple buff-nya bahkan gak punya karena emang terlebih sih tadi kayak darah dari servant-nya. Dan first blood yang cukup konyol bisa dibilang karena menuju ke arah Kedot yang gak ada body block dari seorang Violence. Oke, dan tambah lagi Invis ya. Dia punya damage dari emblemnya, tapi Ravici bakal coba dipasang di arah top lane sana. Lihat damage-nya. Sebelumnya, membuat damage cukup sakit seorang Ravici di arah top lane ya. Kita tahu belum punya cukup item untuk menahan semua damage yang dimiliki oleh seorang Ten. Ya lihat bottom lane-nya tuh lagi Esmeralda yang naik ke top lane. Oke, tapi kali ini seperti kita udah melihat di mana adanya turtle yang sudah dicolek-colek oleh seorang Jay ini Bung Oden. Yes, ada retribution pastinya dari Kedotnya dan dia Vici melakukan rotasi ke arah mid lane, membuat mereka sedikit ini ya, melakukan rotasi yang cukup menakutkan, tapi ternyata dari bottom lane udah gak punya apa-apa lagi, mereka harus digunakan. Gak tergigit oleh seorang Kupa, masih coba untuk bertahan di arah bottom lane untuk kali ini Bung Gorne. tergigit di waktu yang tepat sebenarnya, tapi ada flicker dan kayaknya anak-anak King nggak mau komit banget. Padahal kalau misalkan mereka mau komit sebenarnya bisa aja, tapi kan 1 untuk 1 sih karena tidak ada minion. Sebenarnya Newt-nya ada ultimate juga, ada Wave Dragon. Dan mereka lebih milih untuk dapetin sedikit saja mengharas turret di arah bottom lane-nya. Oke, di arah top lane sana Mountain Shocker telah dibuka, bakal fokus untuk mendapatkan 1 buah turret berserta dengan maling gold yang dimiliki di arah top lane. 1 turret diamankan oleh Siren, harusnya karena lihat zoningnya udah bakal dibalas kembali. 4 player sudah menuju ke arah top lane, Jay seorang diri, gak ada cover, bahkan tertinggal dari seorang Rianya. Di pick up Death Sonata bakal sana hanya dengan panas marah mengusir mundur permain dari Kings. Yes, belum ada Mountain Shocker kayaknya. Dan nampaknya berhasil yang dilakukan oleh Rafizi tadi ngedistract 2 orang untuk dapetin 1 orangnya dari arah atas ketika mereka nge-defend dan bahkan bisa dibersihkan. Tapi Violence masih bisa hidup kah? Masih bisa dapetin up to damage ternyata di sana dan bahkan Kidotnya juga masih bisa survive. Violence, flicker dan masih bisa untuk dapetin darah sedikit saja dari tipis banget dari Holy Healing ya. Oke. Turtle Camp kali ini by Fruity Sorcerer sudah dicolek begitu saja oleh seorang Rafici di arah top lane-nya. Bahkan 3 player dari tim Siren Esports dan stay by on position. Di reset kembali, nggak mau terlalu terburu-buru. Melihat posisi yang kurang cukup jadi cukang. Cukang. Iya. Ikan kali. Cupang. Kurang cukup baik sih ya kan. Pengen ngomong kurang sama cukup. Kurang cukup jadi kurang cukup. cukang. Iya, sudah Kurang sama. cukup. Kucup. Oh my god, begitu saja. Langsung dibuka dari Invis di sana. J-Pop Kidot sengaja untuk maju. Dengan menggunakan rondonya dan dia tidak berhasil untuk nge-retry turtle-nya. Dan justru malah J-nya yang berhasil dapetin turtle, dapetin absorb damage tambahan. Dan mereka menang team fight ya, ini benar-benar diuntungkan, sangat amat diuntungkan oleh Siren Esports pastinya. Iya, Brave Fighters
Kang Stan digunakan, 1 versus 4, Rhea yang terlalu kuat, gak ada yang bisa menjemput, bahkan ditinggalin begitu saja. Rhea still survive, tapi tak begitu lama. Memang kuat walaupun belum punya item yang cukup capable nih Opina juga. Jadi Lemon, bahkan tadi stiker Lemonnya juga keluar, tapi tampaknya belum cukup kuat. Karena masih banyak CC, enggak sih, sebenarnya satu CC doang tadi yang sangat berarti dari gigitannya Kupa. Dan itu ngebuat dari Rhea-nya nggak bisa dapetin lifesteal-nya. Gak ada yang deket dirinya tadi. Ya Stan aja tadi udah coba maju mau kebut, tapi ternyata Stan tahu dia udah gak bisa diselamatin lagi. Akhirnya Stan lebih fokus di arah mid lane, sedangkan 4 player dari tim Kings kali ini masih standby di arah top lane. Menurut gue ini gak bagus banget untuk seorang Kedot dengan farmingnya yang tertinggal jauh dengan seorang Jay. Apalagi dia pakai Granger yang dimana harus bisa memaksimalkan juga. Bahkan ya kalau gue bisa lihat di sini Aether kali ini sudah mulai jalan. Karena dia udah bisa mendapatkan 2 bottom turret dan sekarang extra gold. Dan Wen kalau sampai udah jadi 3 item itu bakal join team fight. Roshan bentar lagi akan masuk ke Demon Hunter Sword. Iya, benar banget. Dia udah punya kos kaki ya. Walaupun belum dijadiin, tapi kali ini gue lihat ya. Gue gak tahu kenapa, ini opini gue pribadi. Kalau menurut gue di late game, gue masih megang ISS dibandingkan Granger. Gak tahu kenapa. Itu damage-nya masih punya trade plus untuk escape-nya. Dengan basic attack yang tinggi, Esmeralda ini sih pasti bakal bonyok harusnya. Iya, apalagi mereka juga masih punya satu jaminan lagi kan, masih ada Wen. Yes. Jadi ya dari Kings mereka udah tertinggal cukup jauh. Sekarang apa yang bisa mereka lakukan adalah bagaimana cara untuk bisa melakukan pick off terhadap Wen yang bisa mendapatkan free farm sejauh ini. 7 menit Wen-nya belum diganggu sama sekali. Belum tumbang meskipun sempat tadi dipok. Tapi nggak bisa dapetin poin kill. Masih ada flicker ya, tapi di arah top lane sana ada pertempuran di arah Orange Wave, dapatkan diamankan oleh seorang Kedot. Di depan sana ada seorang Ted, J masih mau lebih karena seorang Ravici, tapi masih ada Purify dan gak mau coba lebih dari tim Siren. Mereka lagi-lagi objektif gaming mendapatkan top turret nih Bang Gornet. Iya, akan didapatkan dengan mudah pasti ya, gratis banget untuk inner turret-nya. 4-2 dan ini benar-benar Siren kayaknya. Aja, tapi Rhea benar-benar ngambilin sedikit demi sedikit yang ada. Karena Rhea ini sangat diperlukan. Gue kemarin itu ketika pakai Granger, gue ngelawan Lapu-Lapu. Lapu-Lapunya dengan item di Bloodlust 1 sisanya item defense gak mati-mati. Gak mati-mati, semua damage diterima sama By dia. the way, Yes. itu bukan bug spectator tapi emang skin legend begitu ya? Apa? Itu titik-titiknya? Iya memang gitu. Begitu? Begitu. Oh, Emang warnanya ungu terakhir ya? punya? Punya, udah. Kok bisa? Udah review? Udah. Oh. Lagi dong, Ji. Agi dong sih, cuma punya atu, itu aja ngutang 20 tahun bayarnya, cicilan. Rico-nya yang paling keren. Terbang itu, ngit dia terbang dulu. Legal cara belakang Ravi dia kena, tapi kali dia Sonata mencoba untuk meng-cover pergerakan dari seorang Dot. Tapi ternyata harus kehilangan Ravici ini bukan hal yang baik ketika pas pop-up-nya muncul. Nggak ada yang bisa ngedive-in dan bahkan 2 Bapak Lord yang terhormat. Oke, dengan keadaan tertekan kayak gini Kings. Bisa dibilang emang nih juara season lalu Siren. Walaupun tidak banyak gamenya di playoff karena mereka di posisi upper bracket. Tapi ini Kings benar-benar harus bisa at least nahan dulu. Dan dapetin item-item yang satunya adalah 1-1. Oke, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Dulu update kali ini Bung Ornette ya. Udah bakal coba disoning oleh seorang Invis. Ada Ravici, ada Jay juga. Dipok begitu saja, kayak bakal coba dikomit. Dan ternyata fight terlebih dahulu. 1 poin telah diamankan. Ravici di arah belakang. Bakal coba di-flicker oleh seorang Rhea. Sandi tapi ternyata gak berhasil mengenai seorang Ravici. Masih ada Puri di belakang sana. Seorang Bang Sam kerbang dan ternyata Ravici gak bisa bertahan. Violence pun gak bisa menjemput. Kings hilangkan 2 playernya. Mereka bakal lebih objektif di arah mid lane. Stunnya kena tapi masih ada Purify tadi. Dan nggak bisa untuk kabur dari Ravicinya. Dan ini keputusan yang cukup baik tampaknya dilakukan oleh anak-anak Siren. Mereka tahu ketika daerah dari Lordnya emang sebenarnya udah sekarang, tapi mereka komit untuk team fight terlebih dahulu. Dapetin beberapa orang, ngeculik 2 orang tadi. Dan Lordnya bakal benar-benar free banget untuk mereka. Dan ini bakal menjadinya untuk anak-anak Siren. Dan lihat itemnya, Om Wawa ini benar-benar, wah, jauh banget sih. Ya, gue suka dari Baxian adalah dia nggak menjadikan langsung ke arah Curse Helm kan. Dreadnought Armor putus di sana langsung ke Domi Ice. Karena itu untuk bisa ya mencegah beberapa marksman-nya lah, Granger-nya dan juga ada cowoknya yang attack speed-nya bisa turun bahkan untuk Papalan Kupa. Yes. Dengan hanya Dominance Ice. Tapi kayaknya tadi ada semua tension yang tadi dibuka. Saul belum dan juga 1 buah second kill ke arah belakang. Meanwhile di sana Papalan Kupa sudah tumbang. Sudah hilang 1 player sedangkan Papalan bergerak bebas di arah top lane sana. Di arah bottom lane menjadi pilihan dari tim Siren Esports kali ini Bung Gornette. Yes, sudah mulai masuk di arah bottom lane-nya. Dapetin 1 inhibitor turret-nya. Green Eagle belum ada getting win. Mencoba untuk memukul mundur anak-anak Kings ya, tapi kayaknya ini masih belum bisa
untuk langsung commit ke arah tengahnya. Masih mencoba untuk dapetin atas, baru ke tengah. Pengen dapetin semua inhibitor turret ya, tidak mau langsung ke tengah, langsung end game-nya kayaknya. Mencoba untuk dapetin culik 1 atau 2 orang. Oh ternyata dipasang dengan prefect ada Ten di sana. Semua damage sudah mulai masuk. Ria mengacak-acak dengan prefect tapi belum ada yang tumbang sama sekali Bung Cornet. Yes, masih bisa untuk ditahan untuk sejenak. Dan bahkan tidak ada minion masuk. Minion wave di arah tengahnya masih cukup jauh. Sudah ada Mountain Shocker dia, 1 hit lagi Ravisi masih bisa kalah belakang. Tapi Newt-nya kali ini keculik begitu saja karena terlalu depan tadi. Dan tidak ada lagi flicker. Ini sudah mulai masuk Ranger emas. Oh my god, ini bakal menjadi bencana. Ria berhasil dapat 1 point tambahan. Ria di depan sana, J pun dapetin point. Ini bencana. Di game pertama, Siren Esports berhasil memukul mundur 4 orang hilang. Tersisa seorang Kenan bisa ditahan lagi Bung Cornet dan wipe out.